Karena saking lamanya khidmah, jadi aku mulai isuk sampai isya akhir. Cara saat ini nganti jam 09.00. Isya akhir itu sebagian riwayat darani jam 09.00, sebagian jam 11. Pokoknya kira-kira sudah itu tenan. Itu sesuai kanjeng Nabi sungkan terus kue jaluk opo tak kei. Terus bareng ditawani Nabi sahabatnya pinter. Ungkur fi amri aswa. Mungkin kalau pikir-pikir riya. Mungkin tak ungkur. Kalau aturin udah panjenengan fi amri yang dalam urusan ingsun ya Rasulullah. Tak sinau ini tenan kita begini. Mungkin ampun kula angen-angen summa ulimuka mongko nuli ngeke waro ingsun to. Summa ulim ka mongko nuli ngeke waro ingsun kang panjenengan dalika mongko ngono amri. Mun mboten kula jawab niki kula pikir riyen. Sesuk-sesuk ampun niku jelas kula aturi jenengan. Ora langsung plangkung. Kala dawuh sapa rawi wau sing digawe Nabi Rabi'ah bin Ka'ab. Fapak kartu mongko mikir sapa ingsun pinap sing dalem awake ingsun. Iki ngaji tenan iki badhe Muharram iki lakoni tenan. Besok nglakoni iki wali tenan. Arep nglakoni setan. Fapak kartu mongko mikir-mikir sapa ingsun pinap sing dalem awake ingsun. Sarep tu mongko ngerti ingsun anak dunya ing sak temene donya iku mongko jatun pedhot ilang. Wa ilatun lan mesti bakal ilang. Wa anali lan sak temene iku duwe ingsun biya ing dalem donya mesti rezeki ana rezeki. Sakine kang bakal nyukupi apa rezekine ingsun wa yati lan teko apa rezekine ingsun. Kala fakultu. Wis bareng dene iki keputusan wah nek urusan dunya mesti bakal bar, mesti entek. Padahal aku ora usah njaluk nabi lah nek urusan mangan tepi iso napa? Mangan wis durung ana nabi aku wis iso napa? Mangan. Aku sedurunge kenal kiai nek urusan mangan wis iso. Mangan ben kenal kiai takokane jenjuk napa? Mangan cek goblok iki. Maksudnya gampangane ngono mafhum. Urung kenal kiai wong pinter golek dhuwit wis pinter golek mas. Karena kiai malah takut carane jebar rezeki ini, nggak karo nyindir kiai ini. Fakultu mau kempater ingsun karuan kiai rezeki nakal malah takut jebarin apa? Nah kiai ini isen dijawab ae. Fakultu makot ingsun as'alu Rasulullah, bakal jaluk ingsun Rasulullah di akhirat ini. Mau kan jaluk, aku bakal jaluk akhiratku selamat. Kain aku mengko sak temene kanjeng Nabi minallah saking Allah atau di sisi Allah. Iku bil manzili kelan satu derajat Allah di rupane manzil gua kang te nabi biyo ana ing kulah manzil. Aku penjaluk urusan akhirat karena nabi di depan Allah di derajat sing mesti iso nglolotno permintaanku. Iku akhiratku kudu selamat. Kala dawuh sapa rawi pasti temu ketuan ingsun duwe nabi. Pakola mung dawuh sapa nabi ma fa'al ta ya rabbi apa ya rabbi. Kula kultu na'am ya Rasulullah. Mohon kula sakniki penjalukan kula badhe kula aturno. Asaluka antas fa'ali ila rabbika. Kula njaluk jenengan nyafaati kula ila rabbika maring pangerane panjenengan. Faya tikoni menanar. Terus kula terbebas saking napa? Rokok besar saiki. Modal esuk nganti sore wae yo suar. Suar besar. Atau dia duwe ana hitung-hitungane 20.000 dina kan sak wulan lagi 500. Nah iki esuk nganti sore gegere njaluk napa? Suarga. Rupen batura aku suwengi ra gendep juk swarga ora iso ben. Kala pakola terus Nabi curiga man amara kabeh Arabia sing marai kowe njaluk kok ngono iku sapa. Jadi ra pinter ta kok pinter njaluk ngono sing marai. Kala kultullah bos tenan-tenan sing marai pergi mikir wae dadi ra sing marai kok. Waladi pasang. Nah, ini lakoni tenan. Niki kalau niat waca keng omah, kitab niki beneran tentang Yogyo. Di kalau betul keng omah. Dan niku sama lakoni tenan. Jadi hubungannya jenengan kula ben jelas ben. Kenapa? Ben jelas. Kalau ora suka sampean padha wae malah repot. Ora suka dunia akhirat malah lara. Fakul tu mongko matur ingsun lah, boten enten sing marai waladi ba'ata kabil haq demi zat ba'ata kang utus sapa ladi kang panjenengan bil haqi kelan kebenaran. Ma'amaroni bi'ahadun waktu beten yang tersing marai rana singong walakin naka lama kulta tetapi ini tak panjenengan lama kulta semasani dawa panjenengan salni uktika jenengan ketika memberi hak kula njaluk mesti jenengan turuti terus wakun tamin Allah bil manzil jenengan gadah derajat alladhi antabihi jenengan gadah derajat spesial yang ngertani Allah nazar tu mongko angen-angen ingsun di amri ing dalam urusan ingsun Sarap tu mongko ngerti sapa ingsun ngerti anak dunia saat temene dunia mongko diatur mesti terputus wajah ilatun aja mesti hilang. Wa anali lan saat temui kedua ingsun via ing dalam dunia rizkan ono rizki saat ini kang bakal teko rizki ini ingsun. Fakultu mongko matur ingsun as'alu Rasulullah li akhirati. Aku bakal jaluk Rasulullah krana akhiratku. Kal ketika Nabi dijaluki swarga, mbon mboten usah urusan dunia jenengan. Kula nyuwun jenengan teng akhirat jenengan nyafaati kula terus kula terbebas ing neraka.
Fatomata mengkomentar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan ing dalem wektu sing suwi bar saiki tapi meneng wis suwi. Dialogane langsung nopo suara. Jadi niki lakon iki tenan. Cuma kala mongko nulis dawuh sapa Nabi di maring ingsun. Yo ini fa'ilun. Ini saat temen ingsun fa'ilun bakal nglakoni. Yo tak turuti. Kedhisat nang neraka. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Fa'inni mongko bantu sira. Fa'inni mongko bantu sira ning ingsun. Fa'inni mongko bantu sira. Bantulah aku ning ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Kowe tak bantu, tapi syaratnya kowe ya kudu bantu aku bikas roti sujudi kelawan ngegah-ngegahno napa sujud. Wa akhrajahu qadza fil bidayah wa akhraja Tabrani fil Kabir min riwayat Misaqah wa akhraja Muslim wa Abu Dawud mukhtasaran wa lafzu Muslim qol kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi. Matane ampun wudu biwadu'ihi. Wudu niku alat wudu kados banyu ciduk ini jenenge wudu. Nah, fi'lunya namanya wudu ya. Fi'lunya namanya wudu. Kalau peralatannya namanya apa? Wudu. Wa hajati lan hajati Nabi. Faqala li sauni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula niku nyuwun tunggal kok. Niku saged ngancani jenengan teng swarga. Dari Nabi kala ora dari kok liyane. Mbok liyane kultu huwa gak niku mawon. Oh, nanti bali lho. Dari Nabi, mbok liyane iku njalo kok langsung kancanan aku ning swarga. Kultu huwa gak mboten iku njalo ke kancane jenengan teng napa? Swarga. Modal mbak wuduhe gegere ra karuan. Kala dawuh sapa Nabi, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Fa'inni mongko kula aturi bantu panjenengan ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Bikasrati sujud kelawan aki-aki sujud. Kaza kaya mungkene ditarhike ing dalam tasbih. Niki kula terang nang niki termasuk kula nu gadah azam ya. Terus niki kula momnasak niki terus kula tahun wingi. Tahun wingi ini malam 1 Muharram niku kula salat tasbih teng mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau enggak salah Sabtu. Itu kula teng Pasuruan, terus kula wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan di samping Pasuruan itu dulu santrinya bapak. Ya wonge sak umur-umurnya bapak sekitar umur 60 50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji teng mriku. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Bahkan nanti nak kalau sibuk, aku umur pisan lah pokoknya nanti. Ya, ini kalau turuti ya, sih tak turuti. Kalau umur pisan, nanti. Tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah nggih biasa kebiasaane. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalem mangke kula sholat tasbih teng mriki kula pimpin. Kula kepengin hubungane kula mek jenengan hubungan sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu. Lewat napa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas, sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah kuat. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, tidak karpe, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di napa. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, rukin melarat itu tidak apa-apa, itu tegis. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu tegis. Terdiri wong khusyuk, wong melarat itu raruan. Kayak tidak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeterone rumah sakit ya ora dhewe. Dia sulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ya ora roh tilpune. Ya, nanti status khusyuk dadi hak. Wong ora darani khusyuk tapi napa? Hak. Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang
Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulo niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong ngelegus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibuke ora kodak, nurut anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu ada yang kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat nisa'ukum hartul lakum fa'tu hartakum annasi. Bojomu iku tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang tak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran, jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bano nahan nafsu puncak wiridan, Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni bidadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Dadari oleh kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhusyuan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni Bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gulatus sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, aman wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane jaspleng. Terus dari pengiran, lho jasplenge dibeli ukurannya. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat, ilmu terbaik tetap Al-Qur'an. Al-Qur'an yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Menurut kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri si hormat guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa ada anak? Karena anak saya itu nggak tahu apa itu dah. Ya makanya ya makin saya memang bapak. Nah, anak pulau Senggar malah luwes tengahnya yang janda putri. Saya tidak punya abang. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abang temu gila. Anakku gila gak paham. Saya tidak punya apa. Apa-apa. Dan ini kula cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih. Makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat-sholat itu ya sekarang. Itu begini. Misalnya ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau berelang hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama tidak cerewet hadis pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuolak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang diniklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang belum antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik.
Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat lemah baik. Dia tetap zina tapi di lemah baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga 1.000 gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dia ke penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik. Wajar delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di cara-cara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah, sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya, mestinya dari pidato. Gus ini apa jinak ragilem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut tengah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngerugekno kowe lho jawabanku. Gak usah aku gak terang, satu aku raro, terus tetap sering pidato. Iya, semacam-macam. Tidak gini terus kalau tenang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri. Dia itu punya toko quantum. Dia ngeluh ke saya coba. Boleh dewe jenengan itu bener. Jadi wong saleh itu butuh nyali. Lah piye? Ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wae. Tanggep ae ngomong ngarepe pangeran kowe tak gawe contoh. Lah kan modal lompor. Kudu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya itu pegawai PNS kan bulan gaji, paham ya? Guru dia dikit. Lah itulah. Wonge rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge rokan. Belajar itu bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Belajar toyorokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mereka, kalau ditodok. Soalnya, berdiri di musola, masjid, tapi tak belajar. Nah, jadi melayani, kan? Pembeli yang tidak baik. Pulang, saya ikut proses. Uang itu, gue masuk, gue soleh. Jadi, kita harus uang soleh, mantap, loh. Sing ngomong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggap itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang ini kan nyumbang. Itu ya termasuk ilmu hilang. Paham? Nanti itu zaman ngono. Mulanya kulon ini saat ini kulon sering. Untungnya kulon terkenal ngalim. Macam hikmah gede. Ini bukan urusan sombong. Hikmah gede. Nak ngomong jangan singkungan. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misalin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Maulid. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini kisah gak rawuh gak enak. Ini kisah nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak bayar dari teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik iki ajaranku. Kamu saking kepenginku gak gagu masalah. Tapi uang tetap segan gitu, tetap. Tapi tak umum. Saya enggak tersinggung, ngadekan sampean enggak. Nah ini dulu terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini.
kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000 pun mangkel tenan cara ra eling Quran mangkel masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya nating iki ya bagus lu ngoten niku kadang yo nganti tamat mantan camat niku kula pikir kula termasuk kiai termasuk kiai gede sama camat lagi sesuatu Gus kula nu dia anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten anak padahal kakaknya di UGM sini itu coba yang itu supaya mondok di sini gini ya sudah untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit rapati butuh biasa memang tak pisau ya tak maki-maki nek kula lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari wong sing ngomong itu wong melarat ya orang melarat tidak tamat Moga melarat itu tak bisa, tidak melarat repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak ini wong sugih kalau tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa marah tuh ora oleh. Nah goblok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan misoi napa? Jadi ono. Lah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Qur'an diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Masri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tenang, wes rata salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Remang deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok rapat dia, wah dia karpe kiai itu ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu raga dia kopi harus gak benar mereka ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus, siswanya IQ-nya apa? Bagus, pola sosialnya bagus, pembayarannya yang nomor penting gini bu, pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat ruhin wa amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihan. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah ini ceritanya apa? Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup. Padahal yang alimnya tak kula, ya alim tenan. Ya putrane kiai gede. Ya waktu kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata diri kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong ijo Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan napa? Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini orang nongkrong, gus, mau keluar takut jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku orang kalau yang alim gak wajib sungkan dong, bodoh nopo. Ngalim ya, kalau takut. Kalau jenengan nggak bisa takut, salah jenengan nggak bisa takut. Jenengan cerita awak jenengan ini, kok tak jawab. Dia cerita. Kalau kalau memang kok. Kulo sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, ono wis digaji,
Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, Gus ora ono sing enggak. Tapi ora ono wiji. Lawan buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Bupati rusak kok sing dadakno. Anduk terus gimana? Kayaknya mobil lah rusak, itu rusak. Cerita, ada protes, gimana? Kenyataan ini apa? Terus dia cerita, kenapa saya izin aja? Izin itu mantap. Karena latar belakang saya kan kayak Quran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Saya orang nerang, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan gara etis loh. Lho boten iki kanyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Nang nek ora dadi kiai urip, nara bate buat kiai wis moten lah. Sakire kula sih. Saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau pakai ngobati awak kula piambak nih tak. Seperti itu kalau kulon mulai alit, ke orang mukmin itu pangeran kulon gua Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet sing jero pawon sing gak ana wong kok. Niku kula merasa ibadah. Mergo ngamal kula dibiji Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Iku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan. Kok cocok kekuasaan iki kepengin ngobati ngoten. Tapi kalah memang kok. Kalah enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wesel, kadang mengekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar, fama ya'amal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'amal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil apapun Anda amal, dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada hulabatu jahli, ada kebodohan apa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan, karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya, orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diproses, apa sih ada ngakui fungsi menteri? Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni hasil, orang aku ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani mas, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top, ya wong top padha mbek menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Nah, ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang, sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan, misalnya ya menteri pangan, sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji. Ya. Nah, itu kan juga gitu. Paham ya? Nah, ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus solihat, sama ya'mal sekolah terrutin khairai. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan.
Makanya kalau syukur mbek jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi mbek Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal. Dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya. Dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih yang khusus. Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang. Mau prospek bora, mau sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama apa? Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah itu nak dirasakan non agak juga sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tidak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya yang marah. Karena yang alimnya alim saya, menuju kaya banyak sekali. Kamane ilmune mek kula kate akeh, tapi nak dunyane akeh iki pirang-pirang. Ya kuwi dhewe pidato pang-pang, wae dene pantangane pidatone gak watanku. Wis pantangan tenan ora diutangi. Upar wis disane Gus Bae tak. Nggih tak desa napa ora sido. Ben kualat. Dosa jasa wilayah wong alim napa? Dolim. Ngomong tangga-tanggaku tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfa'ul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi penggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Karena tidak ceritanya, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Ya bocah ayu ngene kok tak tono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Oke. Mikir. Kalau hasil dia mutusno dirasi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, itu ditotok ya dia. Tok. Cuma tuh deh, ono wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba uplek. Terus apa? Lampu cilik lho. Cender apa? Cender lah gue edan ya. Iya, cender. Oh, cender cara bahasa Rembang lho. Apa liane cender? Oh. Cender ala cender. Aku mirip. Nak salah ucap repot. Ublek orang nempel kok keteringan kelapatan cender. Rugen ramani bakat sak cender. Pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Karena 3 kali ngerti diparani itu saya diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memasakkan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kenapa dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul juga. Terus dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya beragak gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampai biasa karena saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia mimpi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Bantawat. Dia seorang wali abdal. Dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan. Hei wali fulan.
Saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu tua kok takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Sudah ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gowo salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenang. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Waktu iman, dia langsung ngeloni anak, dia langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perto. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTS. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu budhe medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu budnya. Karena tangannya dua digongrang-ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV itu keseringan. Bener cocokan kula bagi ini cerita cocokan antara wong alim. Lu mboten nenten tiyang kok, namung kula bagi motor tak diktane ya mangkel, tapi kan ada sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejinan ngalim mboten atine jenengan apik batin lho, suwe ana ati apik maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jarang. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot, ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulai kira awalnya aku percaya santai no wiridan, awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulai tobat, penting ngaji tobat. Napa? Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin dia agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin papan, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Kembang Loka. Sama pulau Bojonegoro nggak berbojon susu. Terus aku bagus banget, terus sowan malah tambah dosa, mesti haram no. Itu bingung. Negara ngaji pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan wongnya lucu. Kenapa tahu diulah oleh? Lah nak bojo tenang, saltuan mumpung ketika lu mriku cangkemmu. Dari mumpung ketika lu mriku yo cangkemmu. Oh santri elek. Elek lagi penting kabeh salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering.
Jadi Kanjeng Nabi kamu aja ngandalo syafaatku tok, tapi kowe dhewe ora tau sujud. Nabi ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi mbek Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya sholat tasbih sebagai simbol saya paling enggak pulau jenengan kan jenengan dia sudah jauh-jauh datang. Cuma kalau orang perumahan turun saya ada pulau, paham gitu. Jadi kadang wonten kadang kalau diciptakan, cuma si jenengan waktu itu di Gunung Kidul, ben aku terperan matur nuwun ada aku Rembang, tetap ada nopo. Ya, sudah sama rasa dasi gede, tetap ada pulau, tetap nopo. Sangkem nak salah, Gunung Kidul kok ada Rembang, paham gitu nopo. Jadi tetap menang pulau, terus ganjaran tetap kata pulau. Saya ngambil cara dihitung, ora bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji, ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wali rufaul ilmu. Ilmu dilanggar termasuk ilmu prestasi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang ngerasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali. Sampai ngendikan, kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar. Ya, sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, kasih wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ngukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara bikin untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lah melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya tiga daging. Ini gitu kok roti. Yang separuh di tangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa rumah sana kan ya kayak dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngetop. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Sampe tak krono apa? Yo krono paham mungkin, tadi kayak keliwat. Ibu misalnya tuh. Itu kan, berarti jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya, enggak. Saya boyong tuh enggak karena pondok saya. Orang no hati sih, wong boyong demi pondok ora hati. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup. Dan beliau masih membutuhkan saya. Makanya saya sering cerita ke supir saya. Nak lihat ibu, butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau daerahnya kemana ada sama saya. Saya kalau selain ibu kan, ya sekarang nggak ada jadi apa. Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan belum TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal usulnya penyakit air karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih anak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Ya ciri utama orang mukmin itu antak buka buah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim mutalim gak bubar lho sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu gak nganggo dalil taklim mutalim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cepat gelo. Cara etika taklim mutalim gak mlebu kabeh sampean. Nah ana gurune teko kudu muates bar kabeh. Nak duwi lho ora oleh melengak. Soalnya tutup. Karena sampean ngaku nganggo kaidah taklim nomo tutup. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau gak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah ataupun umum. Tapi masyarakat enak saja, harus ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen baru atau apa ujian yuk dungane. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Terus saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Dek Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya pelakna ulama ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya gak saling meninggung ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan sama. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia yang namanya punya dulur wakil bupati, wah saya pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang ngebes ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu. Ulama udah didik kayak kue. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Gak nyilem ulama tenang. Jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon biasa, tak kira-kira. Saya itu mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini. Potongan saya kan potongan kuno-kuno. Lu ngoten niku nggih. Semuanya sesuatu kulon aku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen omong iki terang. Kadang kita omongin, sing mampu wudu kita omongin. Saya lek Pak kok akad ngene ora kepen dadi ngene iku malah mbok ndongakno sampe nopo? Dadi. Mboten wonten wis maksud jenengan akhirat wis akhirat kula unggunya ben ya tapi aja tolong aku mrene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula madene. Apa rak mangkel iki ya sopan, artine dekne cek yakin dengan Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Aku yang Kiai jujur tak omong, wong senengane bingung kula, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurnya. Ora ndongakno dari tamu kon ya ana enggak bingung wong. Terus di sepuro, mergo berene iku bingung aku, tak omongi. Nggih punten ayo tapi ya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya dunia iku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting ning kersane Allah Subhanahu wis aku ora njaluk urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku keluarganya berukin awal ya tidak mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh. Paling enggak besok kelas lah kan iso berulang. Nah karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku sudah ngomongin sama kulo nih. Tapi kantor kulo itu geman oleh teman-teman. Jadi anak keluarga guru jenengan tuh sungkan gak enak.
Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet lek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng dari swarga ora Kanjeng Nabi ora kiai ora seneng. Ning donya wis dilok ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas apa? Lha kira tawar aku kan. Dadi kowe ora ngene-ngene iki.